Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Awalan, hayya bina naskuru syukran ilallahi azza wa jalla alladzi qad hamalna minaz zulumati ilan nuri wa minal bati ilal haqq. Selawat berangkaikan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Baiklah, kami dari kelompok 8. Adapun makalah kami yaitu membahas mengenai strategi pembelajaran aktif untuk SKI secara individual. Di sini kami akan mempraktikkan strategi pembelajaran aktif untuk SKI. Sebelumnya, seperti yang telah dijelaskan di dalam makalah, ada beberapa strategi pembelajaran aktif untuk SKI ini. Salah satunya ialah strategi active learning, di mana strategi active learning ini merupakan strategi yang aktif dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Sebelumnya, saya akan menjelaskan strategi active learning ini. Adapun strategi pembelajaran active learning ini merupakan pembelajaran yang bisa memberikan kesempatan untuk siswa dalam pengalaman belajar yang dimana dengan pengalaman tersebut siswa dapat menjadi lebih paham apa yang dipelajari dan dengan mudah masuk dalam ingatan peserta didik. Dalam melaksanakan pembelajaran active learning ini, seorang guru harus memiliki strategi yang tepat untuk mengelola kelas, mampu menghidupkan suasana kelas, mampu membangkitkan semangat belajar yang dimiliki oleh peserta didiknya, dan mampu meningkatkan rasa keingintahuannya kepada peserta didik. Adapun prinsip-prinsip pembelajaran dari active learning ini, yang pertama yaitu kegiatan pembelajaran harus berpusat pada pendidik dan belajar dengan melakukan pembelajaran sejarah kebudayaan Islam ini. Kemudian mampu mengembangkan keingintahuan yang dimiliki peserta didik. Lalu mampu mendorong dan melatih peserta didik untuk aktif. Yang terakhir, mampu menuntut siswa untuk berkembang peran guru dalam pembelajaran active learning ini. Adapun yang ketiga yaitu langkah-langkah dan penerapan model pembelajaran active learning ini. Yang pertama, guru menyampaikan materi pembelajaran secara sistematis. Yang kedua, guru mengalokasikan waktu khusus untuk setiap siswa dalam bertanya. Kemudian yang ketiga, guru dapat memberikan pertanyaan kepada siswa. Yang keempat, siswa yang tidak dapat menjawab pertanyaan guru bisa diberi seperti tambahan dalam pembelajaran. Jadi berikut dari penjelasan di atas mengenai strategi pembelajaran active learning ini. Sebelumnya, kami meminta maaf kepada Bapak dosen dan teman-teman sekalian karena dalam mempraktikkan strategi pembelajaran active learning ini tidak terlalu efektif ataupun sempurna. Dan lebih baiknya lagi, strategi ini dipraktikkan langsung di kelas bersama murid-muridnya. Jadi, berikut yang dapat kami praktikkan dari strategi pembelajaran active learning ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari sama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, saya absen dulu ya satu persatu. Rusdiana, Intan Rahimi, Rizka Alfani, Musdalifah. Baiklah, berarti ini semua hadir ya. Alhamdulillah. Adapun materi kita pada hari ini yaitu mengenai tentang sejarah Wali Songo. Yang pertama, bagaimana asal-usul Wali Songo? Yang kedua, apa arti dari kata Wali Songo? Apakah kalian pernah mendengar sejarah tentang Wali Songo?
Baiklah, untuk mengetahuinya, perhatikan video berikut ini. Sejarah Wali Songo. Agama Islam menjadi demikian populer dan besar namanya di Nusantara tak lepas dari peran Wali Songo. Pada umumnya, Wali Songo berdakwah dan menyebarkan agama Islam ini di tanah Jawa pada abad ke-14. Ada 3 wilayah yang menjadi lokasi para Wali Songo untuk menyebarkan dakwahnya di Pulau Jawa, yaitu Surabaya, Gresik, Lamongan, Tuban untuk daerah Jawa Timur, Demak, Kudus, Muria di Jawa Tengah, dan Cirebon di Jawa Barat. Zaman Wali Songo mendadak akhir dari dominasi agama Hindu dan Buddha di dalam kebudayaan Nusantara yang digantikan oleh kebudayaan Islam. Meski banyak tokoh lainnya yang berperan dalam penyebaran agama Islam di Indonesia ini, khususnya ada pada Pulau Jawa, Wali Songo adalah simbolnya. Mereka juga memiliki andil yang cukup besar untuk mendirikan sejumlah kerajaan di Jawa. Arti dari Wali Songo ini, dalam bahasa Jawa, Wali Songo berarti wali yang 9, menandakan jumlah para wali yang ada 9. Namun, ada pendapat lain yang mengatakan bahwa Songo atau Sanga adalah turunan dari bahasa Arab Sanah yang berarti mulia. Ada juga yang menyebutkan bahwa Wali Songo adalah sebuah majelis dakwah kreasi dari Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim di tahun 1404. Tak cuman berdakwah, ajaran Wali Songo ini memberikan dampak untuk sejumlah budaya baru di masyarakat Jawa, seperti kesehatan, bercocok tanam, perdagangan, kebudayaan, seni kemasyarakatan, sampai pemerintahan. Adapun nama-nama dari riwayat Wali Songo ini yaitu Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Giri, Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati, dan yang terakhir Sunan Muria. Selanjutnya, saya mempunyai permainan tempat ini, tapi sebelum kita memulai permainannya, kalian diskusikan terlebih dahulu apa yang telah saya sampaikan tadi kepada kalian. Cara permainannya itu masing-masing mengambil satu kertas yang ada di dalam kotak ini. Kemudian, kalian sampaikan apa yang kalian ketahui. Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga adalah salah satu ulama Wali Songo yang dikenal paling luas pengaruh cakupan dakwah. Adapun metode dakwah Sunan Kalijaga ini di dalamnya menyebarkan agama Islam di tanah Jawa yang lebih disebut dengan seniman, budayawan, filsuf, dan waliullah. Metode dakwah Sunan Kalijaga ini memasukkan nilai Islam ke dalam kesenian dan budaya. Hal tersebut ditunjukkan oleh Sunan Kalijaga dalam menyampaikan dakwahnya melalui kesenian wayang kulit. Selain itu, Sunan Kalijaga atau Raden Said ini merupakan pencipta lagu Ilir. Sunan Muria. Sunan Muryana Maulana Raden Umar Said, putra Raden Mas Said, bergelar Sunan Muria karena dimakamkan di dataran tinggi Muria, Jawa Tengah. Ia putra Dewi Sarah, adik kandung Sunan Giri, sekaligus putra Syekh Maulana Ishak. Sunan Muria salah satu wali Songo yang dilahirkan kira-kira pada abad 15. Metode berdakwah Sunan Muria. Sunan Muria gaya berdakwahnya banyak mengambil cara dari ayahnya, Sunan Kalijaga. Namun berbeda dengan sang ayah, Sunan Muria lebih suka tinggal di daerah sangat terpencil dan jauh dari pusat kota untuk menyebarkan agama Islam. Bergaul dengan rakyat jelata sambil mengajarkan keterampilan-keterampilan bercocok tanam, berdagang, dan melaut adalah kesukaannya.
Sunan Muria seringkali dijadikan pula sebagai penengah dalam konflik internal di Kesultanan Demak pada 1518. Baiklah, cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.